Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, mahasiswa yang mengontrak mata kuliah mikrobiologi, kita bisa bertemu kembali di pertemuan kedua untuk pembahasan bakteri. Marilah kita sama-sama menyimak paparan materi mengenai bakteri ini. Sebentar, Ibu akan share screen. Ya, di pertemuan kedua ini, seperti yang telah kita bicarakan pada pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai bakteri. Adapun hal-hal yang akan kita bahas dalam pembahasan mengenai bakteri ini, diantaranya yang pertama mengenai ciri-ciri bakteri, kemudian morfologi bakteri dan strukturnya, kemudian klasifikasi, lalu perbedaan, reproduksi, peranan, dan beberapa gambar bakteri yang mana bersimbiosis dengan jamur. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai ciri-ciri umum bakteri. Ciri umum dari bakteri, umumnya ukurannya itu uniseluler, artinya bersel tunggal. Kemudian dia prokaryotik, artinya tidak mempunyai membran inti atau membran. Sangat kecil ya, ukurannya sangat mikroskopis, biasanya hanya berukuran 0,5 sampai 5 mikrometer. Hidup secara soliter atau sendiri-sendiri ataupun berkoloni, yaitu berkelompok. Serta ada yang bersimbiosis, parasit, dan saprofitik. Umumnya tidak berklorofil, kecuali bakterioklorofil dan bakteriopurpurin. Berkembang biak secara vegetatif dan generatif, hidupnya kosmopolit, artinya dapat hidup dan ditemukan di mana saja. Morfologi bakteri. Morfologi bakteri ini atau yang kita sebut dengan bentuk-bentuk umum bakteri. Jadi secara umum bakteri dibagi menjadi 3 bentuk ya. Yang pertama bentuk bakteri kokus, artinya ini bulat ya. Ada yang monokokus, jadi dia sendirian. Ada yang diplokokus berdua. Ada yang staphylococcus berbentuk berkoloni seperti ini. Lalu streptococcus seperti cincin, mohon maaf seperti rantai. Lalu Sarkina ini seperti kubus dan tetracoccus, jadi berempat. Ada juga berbentuk basil atau batang ya. Ada monobasil, diplobasil, streptobasil dan seterusnya. Kemudian ada bentuk-bentuk bakteri spirilia atau spiral ya, berbentuk spiral. Ada spiral, vibrio, spiroseta ya dan lain-lain. Yang berikutnya struktur tubuh bakteri. Jadi bakteri ini disusun oleh beberapa organel ya. Dimulai dari dinding sel dari luar ya. Sebelum dinding sel itu ada yang namanya kapsul ya. Di sini tidak terlihat, nanti berikutnya. Lalu kemudian, oke saya pindah ke sini aja ke gambar yang ini ya. Jadi di sini kalau kalian lihat itu ada dari luar kita lihat ya ada kapsul atau slime layer, kapsul, berikutnya masuk lebih ke dalam ada dinding sel, cell wall, ada membran sel ya. Kemudian ada plasmid. Plasmid ini adalah DNA di luar kromosom bakteri. Kemudian ada flagel, ada inclusion, ada ribosom, villi ya dan ada kromosom. Ada membran sel, ribosom. Nah, ini membran sel merupakan selaput yang membungkus sitoplasma beserta isinya. Ribosom merupakan bagian sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. DNA merupakan materi genetik. Lalu dinding sel atas makromolekul peptidoglikan. Nah, ini ya. Dinding sel
ini ada sesuatu yang khas, makromolekul yang khas yang disebut dengan peptidoglikan, yang terdiri dari monomer-monomer tetrapeptidoglikan, yaitu polisakarida dan asam amino. Nah, di sini nanti saya akan secara khusus membahas mengenai dinding sel, karena komposisi dari peptidoglikan ini yang membedakan antara bakteri gram positif dan gram negatif. Lalu kemudian flagel merupakan alat gerak bakteri, meskipun tidak semua bakteri memiliki flagel. Ada filus, jadi pada permukaan sel bakteri gram negatif seringkali terdapat banyak bagian seperti benang pendek yang disebut filus. Kapsul merupakan lapisan lendir yang menyelubungi dinding sel bakteri, dan endospora. Ya, di antara bakteri ada yang membentuk endospora. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Saya geser saja ininya ke sini. Jadi di sini ada perbandingan antara dinding sel bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Jika Anda perhatikan, jadi di bawah substansi ekstraseluler seperti kapsul atau lendir, dan di luar, jadi letaknya itu di bawah substansi ekstraseluler ya, seperti kapsul atau lendir, dan di luar membran sitoplasma terletak dinding sel, itu letaknya. Yaitu suatu struktur amat kaku yang memberikan bentuk pada sel. Jadi strukturnya kaku. Kekakuan dinding sel ini dapat dipertunjukkan dengan mudah dengan cara menaruh bakteri tersebut di bawah tekanan amat tinggi, suhu amat rendah, atau kondisi-kondisi fisik aslinya selama dan sesudah perlakuan. Jadi bisa Anda lihat di sini ada bakteri gram negatif, ada bakteri gram positif. Lihat bagian dinding selnya. Dinding selnya ini bakteri gram negatif, ini bakteri gram positif. Kalau kita perbesar dinding sel gram negatif ini seperti ini, ya. Jadi di sini ada fosfolipid. Coba Anda lihat apa yang membedakannya, ya. Yang membedakannya adalah di sini coba itu adalah bagian peptidoglikannya. Kalau Anda lihat, coba bagian peptidoglikan bakteri gram positif ini tebal, sedangkan bagian peptidoglikan bakteri gram negatif itu lebih tipis, ya. Kemudian fosfolipidnya atau outer membrannya, lihat. Jadi kalau di gram negatif itu ada outer membran, ada inner membran. Sedangkan pada gram positif ini hanya ada inner membran, ya. Jadi yang paling sangat membedakan menonjol di sini adalah komposisi peptidoglikan, ya. Bakteri gram positif lebih tebal, bakteri gram negatif lebih tipis. Kalau kita perbesar lagi, gambar ini coba Anda lihat, ini adalah bakteri gram positif, ini gram negatif. Kita perbesar lagi dari tadi ya. Lihat peptidoglikannya pada gram positif tebal kan, dan hanya ada inner membran. Sedangkan lihat peptidoglikan pada bakteri gram negatif ini tipis, ini yang berwarna ungu, dan ada outer membran serta ada inner membran ya. Nah, perbedaan-perbedaan ini penting untuk dipahami karena kini diyakini bahwa dinding sel itulah yang menyebabkan kedua kelompok bakteri ini memberikan respons bagaimana yang kita lihat terhadap berbagai perlakuan dan bahan seperti pewarnaan gram dan antibiotik-antibiotik tertentu. Jadi nanti di praktikum kita akan melihat bagaimana respon bakteri gram positif dan gram negatif terhadap beberapa pewarna yang kita tambahkan, yang kita berikan ya. Jadi nanti akan terlihat perbedaannya jika ditambahkan pewarna kristal violet, lalu atau ditambahkan nigrosin dan sebagainya. Jadi itu nanti akan memberikan respon yang berbeda. Berikutnya, perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Coba kalau Anda lihat di sini. Ya, dinding sel lebih tebal tadi peptidoglikannya ya. Kemudian resistensi terhadap alkali positif tidak larut, negatif larut. Terhadap iodium lebih peka, kurang peka. Toksin yang dibentuk eksotoksin, kalau ini endotoksin. Bentuk sel bulat, batang atau filamen. Ini bulat, oval, batang, lurus atau melingkar seperti koma. Reproduksi biner kadang-kadang pertunasan. Metabolisme kemoorganoheterotrop,
ya kalau yang positif. Nah, kalau yang bakteri gram negatif ini lebih variatif ya. Ada fototrop, kemolito-autotrop atau kemoorganoheterotrop. Kemudian resistensi terhadap telurit ini ya, lebih tahan, kalau bakteri gram negatif lebih peka. Ketahanan terhadap asam, ada yang tahan terhadap asam, tidak ada yang tahan terhadap asam. Lalu kepekaan terhadap streptomisin, telurit itu tadi antibiotik ya. Ini positif lebih peka, kepekaan terhadap penisilin ini lebih peka, ini kurang peka. Kemudian kepekaan terhadap streptomisin tidak peka dan peka. Lalu motilitas kebanyakan non-motil. Bila motil pun tipe plagelnya adalah ferritri. Kalau negatif motil ataupun non-motil. Bentuk plagel dapat bervariasi. Anggota tubuh biasanya tidak memiliki appendix, artinya maksudnya tidak memiliki alat gerak begitu ya appendix ini. Lalu dapat memiliki pili, fimbre atau tangkai. Endospora dapat membentuk endospora, tidak dapat membentuk endospora. Penghambatan warna basah, lebih dihambat, kurang dihambat, kebutuhan nutrisi kompleks, negatif itu relatif sederhana. Jadi itu perbedaan gram negatif dan gram positif. Nah, klasifikasi bakteri berdasarkan bentuk tubuh ya. Ini ada tadi bakteri kokus, tadi di morfologi sudah saya jelaskan, spiral dan monobasil ya. Bakteri kokus ada monokokus, diplococcus, streptococcus, staphylococcus, tetracoccus, sarcina ya. Kalau spiral, vibrio, helix, filamentous, spirochaeta. Lalu bakteri basil, batang, monobasil, kokobasil, diplobasil, streptobasil. Ini bentuk-bentuk sel bakterinya ya, lihat, Anda bisa lihat tadi di morfologi. Ini klasifikasi bakteri berdasarkan letak flagel. Misalnya ada kalau yang satu ini disebut monotrik, contohnya Vibrio cholera. Kalau yang di sebelah sisinya itu lebih dari satu flagel, lopotrik, contohnya Bartonella bacilliformis. Kalau pada kedua sisi amphitrich, contohnya Spirillum serpens. Dan kalau pada seluruh bagian tubuh ini adalah ferritrich, contohnya E. coli. Klasifikasi bakteri berdasarkan pohon filogenetik. Ya. Jadi bakteri itu masuk ke dalam kingdom prokariot. Ada Eubacteria dan ada Archaebacteria. Eubacteria ini yang meliputi bakteri gram positif, cyanophyta, bakteri sulfur hijau, sulfur ungu, spiroseta, bakteri gram negatif. Adapun Archaebakteri ini adalah bakteri-bakteri yang hidup pada kondisi ekstrim. Seperti apa? Halofilik, ya, metanogenik, termoasidofilik, produksi sulfur. Halofilik ini pada kadar garam tinggi, metanogenik pada yang menghasilkan gas metan, termoasidofilik ini pada panas dan asam dan produksi sulfur. Klasifikasi bakteri pada modern, jadi domain Archaea atau Archaebacteria ini kelompok bakteri yang lebih dikenal dengan bakteri purba. Tadi saya katakan kuno, primitif, hidup di lingkungan ekstrim ya. Pada sejarah evolusi bumi sehingga banyak anggotanya sudah punah dan menjadi fosil. Lalu Eubacteria, kelompok bakteri sejati seperti yang dikenal sekarang ini. Ini contoh Archaebacteria ya. Tadi ada yang hidup di kondisi ekstrim tadi ya. Ini pada bakteri metanogen ya. Pada perut ruminansia ya, ini pada sumber air panas. Lalu ada metanogen nih. Ya, metanogen. Archaebacteria ini adalah anaerob ya, anaerob. Mereka menjadikan metan gas CH4 ya sebagai produk limbah. Mereka ditemukan di sedimen rawa, limbah dan di tempat pembuangan sampah yang terkubur. Di masa depan mereka dapat digunakan untuk menghasilkan metana sebagai produk sampingan dari pengolahan limbah atau operasi TPA sampah ya. Lalu halofil. Halofil ini adalah termasuk Archaebacteria pencinta garam yang tumbuh di tempat-tempat seperti Great Salt Lake of Utah atau kolam garam di tepi Teluk San Francisco. Ya, ini ada kolam garam nih ya. Kolam garam.
extreme halopil, can live in extremely salty environment. Most of photosynthetic autotroph ya. Sejumlah besar halopir tertentu dapat mengubah perairan ini menjadi merah jambu tua. Lihat ini ya. Halopil merah muda mengandung pigmen yang sangat mirip dengan rhodospin di retina manusia. Mereka menggunakan pigmen visual ini untuk jenis fotosintesis yang tidak menghasilkan oksigen. Halofil adalah aerob. Ya beda dengan tadi metanogen adalah anaerob ya. Bagaimanapun dan melakukan respirasi aerobik tadi ya. Termopil ini juga salah satu golongan bakteri archaea ya dari mata air panas dan lingkungan bersuhu tinggi lainnya ya. Beberapa bisa tumbuh di atas suhu air mendidih, jadi di atas 100 derajat. Mereka adalah anaerob, melakukan respirasi anaerobik. Termopil ini menarik karena mengandung gen untuk enzim yang stabil terhadap panas yang mungkin sangat berharga dalam industri dan kedokteran. Contohnya adalah Tak polimerase, di mana Tak polimerase ini adalah enzim yang dihasilkan oleh bakteri yang bernama Thermus aquaticus. Jadi ini salah satu contohnya di mata air panas Yellowstone Park ya, di mana Tak polimerase ini digunakan untuk membuat salinan dalam jumlah besar dari urutan DNA. Jadi ini untuk enzim Tak polimerase digunakan pada proses amplifikasi DNA atau perbanyakan DNA ya. Jadi untuk perbanyakan DNA itu digunakan Tak polimerase pada mesin PCR. Jadi karena prosesnya itu sekitar 90 derajat Celcius. Kalau di kita ya, itu contohnya di Ciater ya, kemudian di mana lagi? Yang di Ciwidey, kemudian pokoknya di sumber-sumber air panas itu ada beberapa bakteri termopil ya. Lalu yang berikutnya adalah Eubacteria, ya, adalah bakteri yang kita kenal seperti sekarang ini. Nah, contohnya adalah Cyanobacteria. Cyanobacteria ini adalah kelompok bakteri yang mencakup beberapa yang merupakan sel tunggal dan beberapa yang merupakan rantai sel. Ya. Anda mungkin pernah melihatnya sebagai lendir hijau di akuarium atau di kolam. Ya, pernah melihat ya? Ada kayak hijau-hijau berlinder gitu. Nah, itu sebetulnya adalah cyanobacteria. Cyanobacteria dapat melakukan fotosintesis modern, yaitu jenis yang membuat oksigen dari air. Semua tumbuhan melakukan fotosintesis semacam ini dan mewarisi kemampuan dari cyanobacteria. Ya, cyanobacteria were the first organism on Earth to do modern photosynthesis and they made the first oxygen in the Earth atmosphere. Ya. Pernah ya melihat seperti ini? Nah, ini perbedaan bakteri dan archaebacteria. Jadi kalau dari membran inti, bakteri tidak ada, archaea tidak ada, organel yang terbungkus membran tidak ada juga. Peptidoglikan kalau pada bakteri ada, tapi kalau bakteri gram positif dan gram negatif, komposisinya yang berbeda ya. Archaea tidak ada. Lalu lipid penyusun membran, hidrokarbon tidak bercabang, beberapa hidrokarbon bercabang, enzim RNA polimerase. Bakteri itu satu jenis, kalau archaea beberapa jenis. Asam amino inisiator dalam sintesis protein yaitu formyl metionin, kalau archaea metionin. Respon terhadap antibiotik bakteri terhambat, archaea tidak terhambat. Lalu berikutnya adalah klasifikasi bakteri berdasarkan kebutuhan akan nutrisi. Ini ada fotolitotrop, sumber karbon CO2, sumber energi cahaya, donor elektron, senyawa organik H2S atau sulfur. Contoh dan H2S, sulfur dan lain-lain. Contoh bakteri sulfur ungu atau hijau. Lalu ada fotoorganotrop, sumber karbonnya senyawa organik seperti CO2, sumber energi cahaya, donor elektron senyawa organik. Contohnya bakteri non sulfur ungu. Ada chemolitotrop, sumber karbonnya CO2, sumber energi reaksi redoks, donor elektron senyawa organik, misalnya H2S, sulfur, H2, NH3, dan Fe. Contoh bakteri denitrifikasi. Lalu chemoorganotrop, sumber karbonnya CO2, sumber energi reaksi redoks, donor elektronnya senyawa organik, misalnya glukosa, dan contohnya sebagian besar bakteri. Jadi sebagian besar bakteri termasuk ke dalam chemoorganotrop. Ini
Ya, beberapa contoh bakteri ya. Ini ada bakteri green patch or green sulfur bakteri. Eh, ada beberapa koloni di sini ya. Di sini ada the rust patch are colonized of purple non-sulfur bacteria. Jadi bakteri non belerang ungu. Ya, jadi kemudian yang warna merah, ya, yang warna merah adalah bakteri belerang ungu, ya. Yang warna hijau berarti yang warna hijau bakteri belerang sulfur, yang bukan yang warna merah bakteri belerang ungu, dan selainnya adalah bakteri non sulfur, ya. Penggolongan bakteri berdasarkan suhu. Jadi ada psikropil, ya ini antara minus 15 sampai 20. Nah, suhu optimumnya 10. Psikotrop ini minus 1. Nah, jadi yang psikropil ini yang di dalam kulkas pun masih hidup begitu ya, di dalam kulkas masih hidup. Ini psikropil. Jadi suhu optimumnya 10. Di kulkas itu kan 4 derajat 5 derajatan ya. Lalu kemudian mohon maaf. Kemudian psikotrop ini minus 1 sampai 30, optimumnya 25. Mesofil, nah ini mungkin psikotrop ini pada suhu-suhu kita juga ya. Mesofil 5 sampai 10, 5 sampai 40. Nah, optimumnya 35 sampai 37. Ini contohnya bakteri-bakteri yang hidup di tubuh manusia ya. Contoh E. coli ya, ini optimum pada 35 sampai 37. Termopil ya, ini 40 sampai 80 ya. Kemudian termotrop ya, ini 15 sampai 50. Ya, temperatur optimal biasanya mencerminkan lingkungan normal mikroorganisme. Jadi bakteri patogen pada manusia biasanya tumbuh baik pada suhu 37 derajat. Lalu berdasarkan ketahanan panas ini jadi 3 macam. Ya, ada yang peka terhadap panas. Jadi apabila semua sel rusak dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 sampai 20 menit. Lalu ini disebut peka terhadap panas, tahan terhadap panas apabila dibutuhkan suhu 100 derajat Celcius selama 100 menit untuk mematikan sel. Berarti ini harus sampai mendidih. Ada bakteri termodurik, di mana dibutuhkan suhu lebih dari 60 selama 10 sampai 20 menit, tapi kurang dari 100 derajat Celcius selama 10 menit untuk mematikan sel. Jadi kalau bakteri-bakteri yang tahan panas ini harus tahu bagaimana cara mematikannya. Lalu berdasarkan keasaman atau kebasaan ya. Ada asidopil ini memiliki rentang 6,5 sampai 7. Jadi pada suasana asam. Netropil 7 sampai 7,5 sampai 8, alkalopil 8,4 sampai 9. Jadi asidopil itu pada suhu asam, netropil pada netral, alkalopil pada suasana basah ya. Reproduksi bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Rekombinasi genetik adalah pemindahan secara langsung bahan genetik DNA di antara dua sel bakteri melalui proses berikut. Ada transformasi, transduksi, dan konjugasi. Transformasi adalah perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lainnya. Ya, contohnya seperti ini. Ini materi genetik ditransfer ke penerima menjadi rekombinan baru ya. Lalu transduksi adalah pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantaraan virus. Jadi dengan pemindahan materi genetik bakteri melalui perantaraan virus ya. Kemudian konjugasi adalah bergabungnya dua bakteri positif dan negatif dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik ya. Jadi coba bisa dilihat seperti ini gambarnya. Lalu ini ya. Bakteri can reproduce sexually by conjunction, konjugasi, or asexually
by binary fission. Jadi bisa juga secara seksual tadi yaitu konjugasi atau secara seksual yaitu pembelahan biner. Pembelahan diri secara biner langsung pada pembelahan ini sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya ya. Peranan bakteri dalam kehidupan manusia. Jadi bakteri yang merugikan manusia yaitu patogen, misalnya patogen, parasit dan sapropit. Jadi bakteri yang merugikan manusia dia bisa bersifat sebagai patogen, parasit dan sapropit. Patogen, bakteri, parasit dan dapat menimbulkan penyakit. Contoh Mycobacterium, TBC, Salmonella, Typhus, Vibrio, kolera dan lain sebagainya. Parasit pada tumbuhan dan ternak ya. Dan sapropit atau saprobakteria. Lalu bakteri yang menguntungkan manusia itu adalah bakteri fermentasi, bakteri penghasil antibiotik, fermentasi misalnya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus mengubah susu menjadi yogurt. Dan contoh bakteri-bakteri lainnya ya seperti Acetobacter pseudomonas ya. Kemudian Lactobacillus acidophilus dan lain sebagainya. Bakteri penghasil antibiotik, contoh Bacillus brevis menghasilkan tetrotrisin, Bacillus subtilis menghasilkan bacitracin, Bacillus polymixa menghasilkan polymyxin. Ya. Lalu peranan bakteri dalam kehidupan manusia, ini bakteri pengurai berperan dalam mineralisasi di alam yang berkontribusi berperan dalam proses siklus biogeokimia. Kemudian bakteri nitrifikasi ya, bakteri-bakteri tertentu yang mampu menyusun senyawa nitrat dari amoniak yang berlangsung secara aerob di dalam tanah. Lalu bakteri nitrogen, bakteri yang mampu mengikat nitrogen bebas dari udara dan mengubahnya menjadi suatu senyawa yang dapat diserap oleh tumbuhan. Bakteri usus, bakteri Entamoeba coli hidup di kolon usus besar manusia, berfungsi membantu pembusukan sisa pencernaan, juga menghasilkan vitamin B12, vitamin K yang penting dalam proses pembekuan darah. Tadi ini contoh lain. Nah, ini adalah gambar penicillin. An antibiotic comes from mold of the genus Penicillium notalis. The area of inhibition around the penicillium, lihat ya. Penicillin kills bacteria by making holes in their cell walls. Unfortunately, many bacteria have developed resistance to this antibiotic. Jadi kalau dilihat di sini, ini ada bakteri. Ya, lalu di sini ada jamur penicillin. Nah, ternyata penicillin ini menghasilkan antibiotik ya, yang kita kenal saat ini sebagai penicillium. Penicillin ini menghasilkan antibiotik penicillium sehingga lihat pada bagian ini tidak ada bakteri yang tumbuh ya. Inilah ya, dari sinilah penemuan antibiotik bermula ya. Nanti ini akan kita praktekkan di praktikum begitu ya. Bagaimana tes resistensi bakteri terhadap beberapa antibiotik. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bakteri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.